Saudara ulama sekaligus pendakwah Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Pihak Rumah Sakit Yarsi memastikan bahwa ulama sekaligus pendakwah Syekh Ali Jaber meninggal dengan status negatif corona. Syekh Ali Jaber meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Syekh Ali Jaber meninggal setelah dirawat selama 19 hari akibat corona. Pihak rumah sakit memastikan kondisi Syekh Ali Jaber negatif corona sehari sebelum meninggal dunia. Pihak rumah sakit juga menyatakan selama 19 hari perawatan, kondisi Syekh Ali Jaber membaik. Selamat siang, kami mewakili dari Rumah Sakit Yarsi menyampaikan turut berduka cita yang dalam atas telah berpulangnya Syekh Ali Jaber. Beliau panutan kami semua. Sejak beliau dirawat di Rumah Sakit Yarsi, insya Allah kami seluruh tim medis telah memberikan segala upaya optimal untuk tata laksana kepada pasien. Alhamdulillah dalam perjalanan beliau menunjukkan perjalanan yang cukup baik. Sampai memang minggu kedua kita sudah melakukan pemeriksaan lanjutan dan sudah didapatkan hasil negatif kemarin untuk beliau, sehingga protokol yang dilakukan kami serahkan kepada pihak keluarga dengan tetap kita mengantisipasi segala kemungkinan di mana kita masih dalam masa pandemi. Mohon kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan saudara, inilah suasana di sekitar rumah Syekh Ali Jaber. Tampak terlihat beberapa petugas dari petugas Satpol PP berjaga di sekitar rumah Syekh Ali Jaber. Selain itu tampak karangan bunga dari berbagai kolega Syekh Ali Jaber. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terbaru, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Ya, Dian, selamat petang. Bisa dijelaskan bagaimana rencana dari pemakaman jenazah Syekh Ali Jaber? Ya, rencananya ini tadi pihak keluarga menyampaikan atau tadi dalam konferensi pers di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih Jakarta Pusat disampaikan oleh sahabat Syekh Ali Jaber, Yusuf Mansur, yang mengatakan bahwa nantinya atau rencananya ini Syekh Ali Jaber akan melakukan prosesi pemakaman di Pondok Darul Quran di Tangerang, Kota Banten. Tapi sebelum nanti berangkat ke prosesi pemakaman di pesantren Darul Quran, ini terlebih dahulu Syekh Ali Jaber diantar ke rumah duka, ke tempat persemayaman, tepatnya di Taman Berdikari Sentosa, yang juga sekaligus merupakan rumah atau kediaman dari keluarga Syekh Ali Jaber. Kalau suasana dan kondisi di lokasi rumah duka, Jihan dan juga saudara, ini seperti yang tadi Anda sampaikan, ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian, karena tujuan dari penjagaan ketat ini adalah untuk memastikan betul-betul siapapun yang masuk ke lokasi atau ke area komplek Taman Berdikari Sentosa ini betul-betul hanya keluarga inti dari Syekh Ali Jaber saja atau warga dari Taman Berdikari Sentosa. Pesan yang ingin disampaikan ini sejalan dengan imbauan yang juga tadi disampaikan oleh pihak keluarga, bahwa kepada seluruh masyarakat, baik simpatisan, kerabat, tidak perlu datang ke lokasi rumah duka dan juga tidak perlu ikut ke lokasi pemakaman atau prosesi pemakaman nantinya, karena dapat atau berpotensi menimbulkan kerumunan, karena kita tahu saat ini kita masih dalam situasi pandemi. Kita tahu ini Syekh Ali Jaber meninggal pada pagi tadi sekitar pukul 8:30 di usia 44 tahun, kemudian juga meninggalkan istri dan seorang anak. Tentu ini menjadi duka kita bersama, Jihan dan juga saudara, tetapi sekali lagi pesan yang ingin disampaikan oleh keluarga, meskipun tentu seluruh masyarakat berduka, tapi rasa bela sungkawa atau ungkapan duka itu boleh disampaikan atau cukup disampaikan dari lokasi rumah masing-masing. Jadi diimbau untuk setiap masyarakat berdoa di lokasi rumah masing-masing dan tidak datang ke lokasi rumah duka ataupun pemakaman nantinya. Jihan.
Dian, sebelumnya Syekh Ali Jaber dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19 dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi. Dan menurut dari informasi, sehari sebelum meninggal dunia, Syekh Ali Jaber dinyatakan negatif corona dan dalam kondisi meninggal dinyatakan negatif corona. Bisa dijelaskan dengan hal tersebut? Ya, kalau konfirmasi dari pihak rumah sakit tadi menyampaikan demikian, Jihan, kalau meskipun memang sebelumnya Syekh Ali Jaber ini terkonfirmasi positif COVID-19 pada 29 Desember yang lalu, tapi kemudian setelah menjalani perawatan selama 19 hari di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam prosedur melakukan tes usap yang kedua kali, ini kemudian Syekh Ali Jaber dinyatakan sudah negatif COVID-19. Artinya meninggalnya Syekh Ali Jaber sekali lagi ini bukan disebabkan oleh infeksi COVID-19, melainkan oleh penyakit penyerta lain. Tadi juga saya sempat bertanya kepada salah satu anggota keluarga dari Syekh Ali Jaber yang juga menyampaikan bahwa memang diakui Syekh Ali Jaber ini memiliki riwayat atau masalah kesehatan lain, yakni atau masalah kesehatan pernafasan. Jadi disinyalir inilah yang menjadi penyebab meninggalnya Syekh Ali Jaber. Tapi hal ini tentu masih perlu dikonfirmasi oleh pihak medis yang selama ini merawat Syekh Ali Jaber di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Timur. Jihan. Dian, lalu dengan kondisi seperti ini, apakah nantinya pemakaman Syekh Ali Jaber ini dilakukan dengan protokol kesehatan atau bagaimana? Karena memang meninggalnya bukan karena terinfeksi COVID-19, tadi sudah disampaikan di awal kalau pihak rumah sakit menyerahkan kepada keluarga, artinya prosesi pemakaman ini tidak dilakukan sesuai dengan prosedur COVID-19. Tapi walaupun tidak dilakukan sesuai dengan prosedur COVID-19, pihak keluarga ini berupaya keras supaya nanti prosesi di rumah duka ataupun prosesi pemakaman ini tetap dilakukan menggunakan protokol kesehatan. Salah satu upayanya adalah dengan melarang para pelayat untuk datang ke lokasi rumah duka dan ikut prosesi pemakaman. Artinya memang yang ingin diupayakan adalah konsistensi menghindari kerumunan, mentaati protokol kesehatan dalam masa atau prosesi persemayaman dan juga nanti prosesi pemakaman. Jadi nanti bisa diperkirakan ini tetap akan patuh kepada protokol kesehatan, Jihan. Belum dinyatakan meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit, apakah memang ada keluhan-keluhan sakit yang dialami oleh Syekh Ali Jaber sebelum dibawa ke rumah sakit dan sebelum menjalani perawatan selama 19 hari di rumah sakit mungkin? Yaitu tentu perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak keluarga, tapi informasi yang kami terima memang sebelumnya Syekh Ali Jaber ini dalam kondisi sehat, bahkan dalam video pribadi yang juga disampaikan oleh Syekh Ali Jaber ketika menyampaikan bahwa dirinya positif, dia mengaku sebenarnya tidak dalam kondisi sakit, meskipun pada saat dinyatakan positif ini beliau memang bergejala begitu, ada sedikit demam dan batuk-batuk. Bahkan sebelumnya Syekh Ali Jaber ini sempat memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, tetapi karena mempertimbangkan kondisi yang semakin buruk, akhirnya Syekh Ali Jaber memutuskan untuk dirawat di rumah sakit dan memang harus masuk ruang ICU untuk mendapat perawatan yang intensif begitu, Jihan. Jadi memang perlu kami konfirmasi kembali kepada pihak keluarga apakah sebelumnya memang penyakit penyerta ini juga dirasakan oleh Syekh Ali Jaber sebelum akhirnya dinyatakan positif COVID-19, Jihan. Dian, penyakit penyerta yang dimaksud ini apakah memang hanya penyakit dari sistem pernafasan atau ada yang lain lagi? Tadi pihak keluarga ini yang mengaku mertua dari Syekh Ali Jaber menyampaikan bahwa diketahui Syekh Ali Jaber maksud saya ini memang memiliki penyakit penyerta pernapasan atau paru-paru dan juga tadi menyebutkan ada komplikasi ginjal dan juga jantung, tapi beliau juga ragu, makanya tadi saya sampaikan bahwa penyakit penyerta atau riwayat kesehatan atau riwayat medis dari Syekh Ali Jaber ini perlu dipastikan atau dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak rumah sakit atau tim medis yang selama ini merawat Syekh Ali Jaber. Jihan. Baik, terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.